bisa mendefinisikan itu, tapi yang jelas idealisme itu di sini. Ya, pada kenyataannya ya itu harus praktikal gitu. Ya, jadi se-idealis apapun pemikiranmu, dalam langkah engkau harus bisa mentolerir banyak hal. Kembali lagi bersama kami di Nia Talk Show Ngabuburit Inspiratif ala TCI. Bersama saya Denny dan juga Saya Zalir, saya Angga. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial ya. Kita tepuk tangan dulu untuk Kang Sultan. Ya. Selamat datang Kang. Selamat datang Kang. Piye kabare? Api-api. Kumaha damang? Alhamdulillah saya pangestu. How are you Kang? I'm fine. Wow, amazing ya, amazing. Itu udah berapa bahasa itu Kang? Polyglot gitu ya. Pak Denny. Poligami ya. Oke Pak Denny, untuk tema hari ini kita apa? Untuk tema kali ini kita membawakan tema dengan judul berdamping dengan waktu ya. Kang Sultan, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di TCI. Boleh cerita sedikit tentang Kang Sultan? Apa yang harus saya ceritakan? Mungkin dari profilnya, biodata, ukuran sepatu juga boleh. Ukuran sepatu. Kalau dilihat-lihat nih gimana kalau cerita kehidupannya dulu? Iya. Kehidupan mana nih? Sebetulnya Kehidupan masa lalu. Saya itu tidak sedih dan gembira, Iya. justru lebih banyak tanda tanya sebenarnya. Tanda tanya ya. Oke, Kang Sultan ini asli dari Bandung atau dari mana nih Kak? Saya lahir sebetulnya di Cilacap. Cilacap, Jawa Tengah Tengah, berarti ya, Jawa Tengah. Jawa Tengah, besar di Bandung. Jadi boleh dibilang karena dari kecil juga di Bandung ya, sampai saya juga tidak ngerti sebetulnya kalau banyak ngobrol Jawa gitu Iya. asli Bandung berarti. Iya, oh udah benar-benar membumi banget ya dengan bumi Pasundan ya. Meskipun kalau keturunan ya setengah Jawa memang setengah Sunda dari Cirebon kalau nggak salah. Berarti dari Cilacap. Kalau di Bandung sendiri besar itu apakah memang ikut orang tua ke Bandung atau memang memutuskan nih dari Merantau Cilacap gitu pindah? ya. Iya betul. Karena dari kecil saya ikut orang tua sebetulnya. Ikut orang tua. Ya, dari sekolah, dari SD-nya. Berarti SD di Bandung ya? SD di Bandung, lain SR lah, SR kolot teuing. Apa tuh? SL. Gak tahu nih apa pemirsa Nggak tahu. studio sama ya roaming online pada tahu nggak nih SR ya? SR. Jadi sebelum SD itu dulu ada SR, ya, Oh, sekolah SR. rakyat. Angkatan Ya leluhur saya mungkin. untuk sakolot eta kan. Saya sekolah udah di sini, jadi ikut orang tua. Dari SD berarti ya? Dari kecil aja. Dari kecil, TK. oke. Kang, kalau misalkan dari kecil di sini gitu ya, terus sampai berarti ke kuliah ya? Kuliah, iya. Kuliah betul, dulu di mana Kang? kalau Saya boleh tahu? kuliah di Politeknik Negeri Bandung, Polban. 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 Yang di sana Ciwaruga. ya? Ciwaruga, Oh, betul. Oke, itu ngambil apa Kang dulu Kang? Planet Ciwaruga sih Planet sebetulnya. Ciwaruga. Itu ada komunitas khusus ya? Beda. Jadi Beda kalau alam, ya beda beda alam betul. alam. Harga sembako segala beda Kang. Oh. Di sana Jadi lebih murah apa lebih mahal? zaman saya dulu kuliah makan di warung Padang itunya Iya. 2.500 itu sudah Sudah mewah. jos mewah. Wah. Mewah. Nah, geser ke Sari Jadi. Kang, maaf Oh, Kang. geser ke sana. 2.500 sudah mewah ya? 2.500 Isinya sudah apa mewah. Kang? Isinya itu udah telur, gorengan dan lain sebagainya. Nah, pindah ke Sari Jadi. Masih 3 jam lagi. Pindah ke Sari Jadi harganya udah 6.000. Ngeri itu. Udah 6.000. Wah, Udah 6.000. jomplang ya. Aduh. Jomplang. Jomplang Makanya jauh kita banget. Planet Ciwaruga. Geser dikit aja udah beda harga tuh. Enggak tahu planet Ciwaruga atau dimensi Ciwaruga sebetulnya. Iya. Kayaknya dimensi. Dimensi ya, beda alam deh kan. Beda alam, dimensi. Terus Kang, Oke, siap. di Polban itu Akang ngambil apa?
Untuk jurusan Oke. Administrasi niaga, jurusan saya administrasi niaga. administrasi niaga. Niaga, Itu ya. lebih banyak belajar tentang apa, Kang? Administrasi niaga itu ya belajar tentang bisnis, sebetulnya administrasi bisnis ya. Jadi filing system dan lain sebagainya. Cuman dulu konsentrasi saya bukan di administrasi bisnisnya. Jadi administrasi niaga itu ada dua, satu administrasi bisnis, dua pemasaran. Jadi saya konsentrasinya ke pemasaran. Jadi belajarnya masar-masarkeun lah. Sagala dipasarkeun. tapi sampai ke pasar apa enggak? Ya nu sampai ke pasar ya. Kayak ke mana gitu teh. Iya. Oke. Terus sekarang nih bisa sampai seperti ini gitu ya, sampai mempunyai keinginan shifting nih dari administrasi niaga. Saya lihat sedikit profil tentang Akang itu sekarang malah ke kreatif tuh kan. Iya, agak jomplang ya, Ceritanya jauh banget ya. Tapi Pak Didi, Iya. sebelum ke situ kita harus Iya. tanya dulu nih, kenapa ngambil tema berdampingan Oh dengan iya. waktu? Nah, itu dia. Kenapa sih Kang? Menarik sekali Kang. Kenapa Boleh. berdampingan dengan waktu, nggak berdampingan dengan yang lain gitu loh Kang? Oke, Karena jelas ada wujudnya. Berdampingan dengan yang lain. Yang mana nih? Kan saya berdampingan dengan istri saya. Saya dan istri saya berdampingan dengan waktu kan. Artinya kita itu akan selalu berdampingan dengan waktu. Iya, Kita menempuh perjalanan dari sejak lahir sampai menua. Iya. Kita akan selalu beriringan dengan waktu. Ketika kita diam, waktu terus berjalan. Ketika kita berlari, waktu pun terus berjalan mendampingi. Artinya kuncinya ya kita harus bergerak. Bergerak ya. Keren. Tepuk tangan dulu boleh. Keren. Cenah eta oge. Jadi Kang, jangan sampai kita itu dipermainkan oleh waktu ya. Ya, Jadi kalau bisa justru kita yang mempermainkan waktu ya. Gitulah juga. Oke guys, kembali lagi ke yang tadi nih yang saya tanyakan, dari administrasi niaga bisa sampai shifting nih ke Kreatif dunia ya. kreatif ya. kreatif Kita mau itu tahu dong, apakah ada latar belakang dari Kang Sultan ini memang yang ada Sambut darah pautnya ya. seni Orang-orang atau seni gitu ya. bagaimana gitu ya, dari leluhur-leluhur yang memang dari sebelum zaman SR tadi atau Iya. Biasa kolotnya SR ya. SR. Saya nggak tahu ya. Lintas Oke, generasi. lintas generasi. Iya. lintas generasi ya. Mungkin karena memang saya shape shifter gitu ya. Kalau di film Avenger mah tuh aya alien dari planet Skrull gitu ya. Dari orang-orang Skrull, saya tuh shape shifter gitu ya. Sister ya. Bukan time traveler ya. Itu juga sih Itu sebetulnya juga. karena kan berdampingan dengan sampingan. waktu. Ya. Jadi gimana ya? Itu mengalir sih sebetulnya karena dari kecil hobi saya memang berkesenian. Jadi waktu SD itu pernah beberapa kali di waktu sekolah ya, pernah berkali-kali ditegur guru gara-gara di buku saya itu lebih banyak gambar daripada tulisan. Oh, jadi bukunya banyak coretan-coretan ya. Ya, coretan-coretan. Gambar. Gambar kayak gambar-gambar ya, gambar apapun lah, gambar Gunung Pasti gunung ya, gunung sama yang itu ya. Gunung Ya. ada matahari di tengah. klasik katanya. Gunung dua, aya jalan di tengah gitu kan. Ada pesawahan, matahari di tengah. Benar, matahari di tengah. Iya. Nah, itu saya justru ketahui di saat ini ketika saya memang pernah belajar gambar gitu ya. Itu sebetulnya kan dasar dari menggambar itu kan apa ya? Kalau di arsitek itu ada 2 titik hilang, 1 titik hilang, ya kan? Nah itu kan dua titik hilang itu sebenarnya. Ya 1 titik hilang. Ya apa itu? Perspektif. Perspektif. Jadi itu adalah pelajaran dasar mengenai perspektif. Jadi balik lagi ya memang saya senang berkesenian sebetulnya. Jadi memang kelihatan gak nyambung ya dari Polban nih, Iya, dari Polban. Politeknik, bahasanya geus teknik-teknik Betul, gitu ya. betul. Jurusan administrasi niaga gitu kan, tiba-tiba ayeuna Nyemplung di kreatif. ya nyemplung di industri kreatif. Karena ketika saya kuliah juga saya kerjaannya memang tidak banyak di kelas betul. Oh, jadi lebih banyak di luar kelas kan. Ngegambar gitu ya. Ya, jadi Ngegambar dalam artian mungkin istilahnya Harus kayak jelas dulu nih, rencana Pak. kali ya. Jarang di sekolahnya gimana ya? ya maksudnya saya lihat dosen ngajar ya saya gambar Iya, gitu ya. iya. Lihat teman-teman nongkrong saya gambar gitu. Atau ketika di waktu luang saya bisa bermain musik sama teman-teman. Saya juga punya band dulu, punya grup band dari sejak sekolah lahnya. Sosok eksisnya gini kan. Ya,
Gitu. Sama ini berarti ya sama ngegambar exit plan yang paling bagus dari kampus keluar kampus begitu. Betul. Jadi lewat mana gitu ya supaya nggak kelihatan. Gitu. Jadi wah saya nggak gambar mana gitu, denah gitu kan, dia belah dia biasanya suka kayak dosen ngawasi gitu. Jadi memang senang berkesenian dari kecil ya sampai gede pun itu tidak hilang gitu. Jadi bermusik, ilustrasi, desain apapun. Jadi karena memang senang itu, jadi sampai sekarang ya nyemplung di industri kreatif. Gitu. Wah luar biasa sekali ya. Keren sih ini. Terus Kang Sultan ini jadi lebih suka ngegambar. Mungkin sedikit juga dari profil saya bisa lihat Akang pernah jadi komikus juga ya? Ya betul. Apa aja kan itu tuh. yang pernah dibikinkan untuk ceritanya bergambar nih, cerita bergambarnya itu tuh Jadi apa aja? semuanya Kang, diambil ya, Diambil dari semua, mulai Kang. gambar, Sebenarnya mau musik, ini. sampai ke Musik. komik-komik juga. Betul. Seni Sampai peran ya. terakhir kali katanya kalau nggak salah pernah jadi vokalis juga ya? Iya, sampai saat ini masih. Sampai saat ini ya, masih. hari Sabtu insya Allah kita nge-blues burit. Wih, Wow. Nge-blues burit. Cocok tuh buat ngabuburit ya. Ya, bikers insya Allah di Brotherhood. Ya, Wastu Kencana. Oh di Wastu Kencana, ya? iya. Wah layak nonton nih. Harus dong, ya. harus dong. Karena blues kita etnis. Jadi etnis. Kita kalau manggung segala dibawa, Kang. Semakin besar panggung maka saya akan semakin bawa lebih banyak orang lagi. Tukang kendang dibawa, tukang suling dibawa, bener. Terakhir saya manggung di kafe ya ada ya. Saya diundang sama teman-teman dari BBS, Bandung Blues Society. Saya bawa trompet penca. Iya. Jadi trompet penca nyambung dengan aransemen blues. Keren banget. Ya. Jadi ada dua kan, brass sectionnya biasanya trompet, trombon, sekso ya. Iya, Saya sekso sama trompet penca. Wah. Terus ayah kendang oge. Makanya itu sudah keluar dong. Kang saya penasaran bunyinya kayak gimana itu trompet sama trompet penca ya sama blues ya? Iya, betul. Ngagoak tuh. Ngagoak, memang ngagoak. Jadi ya, beneran. Bener itu. Iya betul. Jadi itu apa? Jadi sensasi tersendiri kan, unik gitu. Karena orang mikirnya apakah instrumen tradisional itu bisa ngeblend dengan genre blues, rock atau apapun lah, jazz ya gitu. Menurut saya bisa gitu kan, karena sebetulnya itu kan soal rasa ya. Iya, soal rasa. Soal rasa gitu. Nah, jadi karena ya alhamdulillah selama ini juga senang berkesenian dari mulai menggambar sampai bermusik gitu ya. Jadi sering ngobrol diskusi sama teman dari kampus-kampus di Bandung itu datang ke Jagad ngobrol. Yuk kita bikin aransemen yang antik gitu. Wah keren banget. Keren. Dari berbagai macam genre nih, kenapa ngambil blues sih? Because lebih menantang atau gimana? Nah inilah kalau misalkan karena nanyana blues gitu. Lamun nanyana banyak naon rungkat misalnya. Nah, orang nggak jawab lu bahasa Sunda hari rungkat mah gitu. Kumaha ya pakai bahasa apa? Mau bahasa Prancis misalnya. Waduh, Prancis. Indonesia aja. Ini takut makin lapar soalnya kan sambil ngabuburit suka nahan lapar. Ya, harus mikir. Ya, ulah mikir memang. Mikir bukan. Jadi ya kenapa milih blues karena saya juga senang musik blues. Sejak lama sudah senang musik blues, terus ngobrol juga circle-nya juga circle blues. Circle-nya ya. Jadi buat saya blues is my life gitu. Keren banget. Blues is my life ya. Karena dangdut is music of my country. Bedana itu kan blues is my life, dangdut is the music of my country. Ya kan? Tapi Kang saya mau nanya nih. Tadi kan dari berbagai macam seni ya. Dari desain, terus gambar, terus ke musik. Itu artinya kan Kang Sultan ini orangnya kreatif banget. Kreatif banget. Menurut Kang Sultan meren ya. Kreatif teh. Ada siapa sebetulnya mah mengisi waktu luang saja sebetulnya. Ya kan daripada ngalamun, ngahuleng, olohok, kasurupan, mending apa yang bisa saya lakukan kan gitu. Tapi kan arti kreativitas itu menurut Akang gimana tuh? Nah, boleh itu. Kreativitas itu ketika kamu tidak berhenti melakukan sesuatu, tidak menyerah melakukan sesuatu dan terus-menerus ngulik sampai bentuk terbaik yang bisa kamu suguhkan dan positif ya. Positif. Ya. Negatifnya tidak naon sih sebetulnya. Nggak ikutan itu. Ya gimana segmennya kan gitu. Kang, dapat
darah seni ini tuh dari siapa sih Kang? Apakah memang dari yang tadi zaman SR sampai leluhur itu? Ada turunannya. Iya, ada turunan. Ketika nyemplung di circle-circle. Dari mana gitu loh? Kadang nyambat oge sih sebetulnya. Nyambat. Ngerti gak Kang? Nyambat itu. Nyambat, kumanya nyambat itu. Apa jambat? Muja. Jadi tiba-tiba datang gitu. nyurup gitu kan. Gitu kan ya. Mungkin ini juga ritual sama, ya. Gitu. Ritual lah. Tapi ini enggak. Kang Sultan kan? Ya. Halo. Assalamualaikum Kang Sultan. Waalaikumsalam. Ini mah udah benar Kang Sultan lah. Enggak ada yang masuk. Tapi jangan pengen kopi Pak, masih puasa. Mal, kopi hidung. Enggak jadi tuh mana di Darah seni tadi Kang. darah seni ya. Astagfirullah. Darah seni dari siapa ya? Ya mungkin orang tua adalah ya. Leluhur saya juga dulunya kan ada yang dukanya kemarin teh sempat almarhum kakek sebelum meninggal tuh cerita bahwa dia tuh dulu aktif di main di Ludruk, main di kan di Jawa ya dulu ya. Ludruk, Banyumasan ya. Terus aktif juga main musik gitu, maksudnya senang dengan musik gitu. Kalau keluarga sih sebetulnya ibu bapak saya kalau main enggak ya, tapi suka mah iya. Bapak suka dari mulai Roma sampai The Beatles gitu ya. Ibu juga sama gitu. Makanya saya juga konon katanya ketika hamil ibu saya hamil beliau tuh ngidamnya nonton film Roma dan nonton film India gitu. Makanya juga kieu juga nama lahirna teh. Ya adalah darah-darah India tina ceuli meureunnya bukan dari rambutnya Kang. Seriusan. model Brahma ya, jadi kan model Brahma ya, model Brahma ya gitu ya, banyak seniman kan seperti Kang Sultan nyentrik ya, almost gitu almost. Iya Kang, kalau dari seninya itu didapat dari yang leluhur juga gitu ya. Nah berarti apakah selama di Bandung gitu ya atau di Jawa Barat pernah nggak memperdalam yang namanya seni Jawa Barat dan juga Jawa Tengah? Kan dari Majenang dan juga Cilacap. Ya, nah betul. Kalau misalkan ini kan pasti kadang-kadang kalau misalkan sudah ada keturunan, biasanya suka ada keinginan untuk membandingkan sesuatu gitu. Oke. Ya saya memperdalam keduanya bahkan, maksudnya secara non formal ya. Jadi satu sisi keluarga saya, eyang saya itu ada yang punya sanggar di Purwokerto, itu sanggarnya Jawa sekali. Jawa sekali. Ya. Gitu ya. Jadi tarinya Jawa segala macam, macapat apa segala macam. Nah di sisi lain saya punya teman-teman di sini, punya guru dulu juga yang ngajarin pertama kali saya bernyanyi dan sebagainya itu ya etnisnya etnis Sunda gitu. Jadi keduanya saya pelajari. Jadi mupuh gitu ya, nembang gitu ya. Ya itu dua-duanya saya pelajari, makanya kenapa bisa ya alhamdulillah ketemu formulanya ngeblending instrumen Sunda dengan berbagai genre musik. Ya itu mungkin dari situ, dari pelajaran dari guru-guru saya. Kang Pupuh Sunda. Ayo langsung dites mupuh teh. Kang Pupuh Sundanya Kang. Sabait 5 juta sebetulnya. Lamun macapat $500 lah gitu. $500. Ada ngeblus kayak di Wastu? Ngeblus mah nya tidak terhingga sih sebetulnya. Saridona hebat. Ya kan Ramadan. Ya, mungkin ada pertanyaan silakan. Apa namanya dari tadi tuh udah ganti-ganti, saya sampai bingung sendiri nih lihat Pak. Bingung ya. Memang chef shifter kan saya bilang tadi chef shifter. Saya itu sebetulnya alien dari planet Skrull. Ya, saya itu musuhnya Samuel L. Jackson, Nick Fury saya itu. Beneran. Coba ada yang suka nonton Avenger di sini? Wah, pokoknya mah apalnya Skrullnya. Wah, tahu orang Skrull teh. Tapi Pak, apa ada keputusan orang tua juga kan Bapak nih iya. Enggak sih, maksudnya makanya itu kenapa tadi berdampingan dengan waktu ya. Benar. Karena saya itu gatal kalau ketika saya diam gitu. Jadi otomatis orangnya nggak bisa diam dari kecil gitu. Jadi saya ngulik ini, ngulik itu, ngulik apa segala macam yang bisa saya lakukan.
Dan ternyata beberapa yang saya ulik pun alhamdulillah sampai bisa mendapatkan sampai bisa mendatangkan penghasilan lah untuk saya. Kayak misalkan komik gitu ya, musik dan sebagainya. Ya karena memang apa ya tadi itu bisa cicing ya gitu. Lamun cicing ya kan kalau mun cicing kasurupan daripada kasih cicing kasurupan mending ulah cicing kan berkarya gitu ya berkarya bro gitu kan oyakeun mamen gitu edas kacau ya. Itu dah naon bahasana campur-campur Aman. Masih bisa dimengerti. Masih bisa dimengerti ya Dan masih ada di dalam kondisi sadar. Sadar. Aing tiger Sadar. Oh iya Mas Sultan, ada pertanyaan nih. Apa sih yang didapat dari tim kreatif ini gitu? Ke depannya mau seperti apa sih? Punya mimpi seperti apa gitu untuk ke depan? Misinya mungkin ya. Misinya ya. Visinya Betul. ya. Naonnya. Ya umum pisannya lamun misalkan ditanya pisana naon. Kalau dikasih ngulang sedikit aja udah lewat. Ya betul. Jadi gini lah, terutama di jagat kreatif ya. Perjalanannya kan dari dulu mulai freelance, terus saya punya usaha juga yang lain-lain, buka tutup. Bangkrut mah henteu lah tutup buku lah gitu ya. Kasar teuing bangkrut mah gitu tah. Saya tutup buku gitu ya sampai sementara. Ya gitu lah. Kapan-kapan kita buka lagi kan lembaran itu. Ai luar biasa. Vakum dulu gitu ya Pak. Juga putus cinta. Apa ya? Ya utamanya ketika di Jagad, ketika orang bertanya Jagad tuh punya visi apa sih? Saya dan Jagad bersama juga teman-teman yang lain kita punya visi apa? Saya pengen someday saya punya lembaga pendidikan ya, yang mengajarkan dua hal yang mungkin awalnya dinilai bertentangan, otak kiri dan otak kanan, itu untuk bersatu. Jadi ieu mah meureun-meureunnya gitu, mudah-mudahan bisa. Pengen someday saya bikin Jagad Institute Jagad Institute of Art and Technology. Keren banget. Semua itu berawal dari mimpi kan. Ya, karena orang tuh kadang ieu teh otak kanan, cenah otak kiri, jadi mendikotomikan sesuatu kan gitu. Padahal otak kanan, otak kiri sama dalam tempurung yang sama kan. Kenapa harus dibeda-bedakan? Dan itu bisa sangat ngeblend. Kita tanpa teknologi apa jadinya nih peradaban manusia, tapi teknologi yang dikembangkan oleh manusia apa jadinya jika tidak ada sentuhan dan nilai seni di dalamnya. Betul. Keren banget ya. Eta mah nyambat urang teh kasurupan asli nama beleguk Kang seterusnya. Ieu mah ngan karunia we gitu. Alhamdulillah. Tapi itu benar sekali ya. Iya. Yang barusan diucapkan sama Kang Sultan tuh. Teknologi dan seni itu memang harus berdampingan. Harus berdampingan. Kayak ini saya pertama kali masuk tuh lihat logo ini gitu kan. Oh ini luar biasa sekali. Ada auranya, ada pemahaman sendiri kan. Ada pemahaman sendiri itu kan. Bisa langsung ini ya mendeskripsikan teratai gitu ya. Tapi nggak langsung gini kan? Nggak langsung. Ya, saya senang dengan bentuk-bentuk yang unik lah, seperti itu bentuk teratai gitu kan. Seperti logo kita juga wawaya gugunungan gitu ya. Itu kan Loka ya apa? tutup lawang si Gotaka lah gitunya gugunungan itu kan. Saya senang dengan bentuk-bentuk yang unik, tradisi kulturistik gitu ya. Futuristik. Kalau kita nyebutnya kulturistik, beda Kang. Makanya kulturis kita tuh punya moto di Jagad gitu, di Jagad Kreatif. Saya dan teman-teman tuh punya moto kulturistik sebetulnya. Bagaimana kita bisa sampai ke masa depan dengan tidak melupakan akar tradisi budaya kita. Gitu. Ya mungkin yang lain juga sama ya, cuman kita ingin menanamkan itu sih sama teman-teman gitu ya. Ngobrolnya jadi serius. Kang, balik lagi kita. Kita lebih serius lagi. Kan tadi udah janjian juga mau lebih serius habis acara ini ya. Jadi apa yang akan kita bicarakan dia? Rudolfo. Kang, Sultan ya awal dari dibikinnya Jagad itu dari mana sih Kang? Perjalanannya itu. Terus namanya itu Jagad. Dari mana ya? Jagad kreatif ya. Sebenarnya itu dari mendunia banget. Iya.
Dari teman ngopi aja sih gitu. Awalnya ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, ya, terus kemudian datang Pak Andri juga ya gitu. Awalnya ya itu saya punya konsep bisnis, terus teman saya tidak punya konsep bisnis tapi punya uang. Itu balance ya. Balance dong. Di situ. Iya kan? Kamu punya uang nggak? Nggak, saya punya konsep bisnis. Saya bilang. Tapi konsep bisnis saya seharga uang yang kamu punya. Oke. Dan kieu. Polontong kieu. Enggak nanya saya. Sok saya punya konsep. Saya punya konsep. Punya uang enggak? Enggak. Andai bisa seperti itu ya, tapi itu melewati proses. Melewati kita melalui ngopi, pastilah ya ngobrol-ngobrol ngalor ngidul sampai akhirnya kita sepakat untuk mendirikan Jagad Kreatif. Karena pada awalnya saya tidak mau didaulat sebagai CEO, karena orang seni itu kan gimana ya, nggak begitu suka dengan hal-hal yang sifatnya birokratif. Betul. Iya kan? Ya, banyak. Ya, cuman karena deui tah. Saha ngalieu ka belah dieu Pak Andri godeg belah dieu geus pugu embungeun ya. Saha aja urang teh piraku berjalan tanpa kepala kan gitu nya atau juga Sleepy Hollow atuh. Si eta mah apaleun wae Sleepy Hollow teh. Supi ya kamu ya, suka film. Sleepy Hollow. Udah ngincer itu dari tadi kan. Ya berjalan tanpa kepala tuh kan. Ya udah, daripada berjalan tanpa kepala, ya udahlah kita masukin kepala yang jadi-jadian. Ya saya ini gitu kan. Akhirnya didaulat sama teman-teman, ya kita sepakat ya udah oke nggak apa-apa saya CEO, cuman saya kasih satu syarat, jangan pernah mencampuri urusan saya dan cara saya dalam mengelola perusahaan. Oke. Jadi perusahaan ini akan saya bangkrutkan dulu, terus kemudian saya bubarkan. Sepertinya sudah ada yang langsung tertunduk Kang gitu kan. Aduh udah bilang minalik itu Kang. Itu Kang. Enggak maksudnya kan gini, ketika perusahaan itu di awal kadang yang mikirin tuh profit minded. Sementara dia lupa bahwa perusahaan itu ada di satu daerah tertentu, orang harus kenal dengan dia dan lain sebagainya gitu. Jadi 2 tahun pertama ketika saya duduk di jabatan CEO lah gitunya, yang saya lakukan ya meningkatkan brand awareness dulu buat Jagad Kreatif. Kenapa? Karena ya itu orang lain jualan cireng gitu. Ya, benar. Ya lain jualan bala-bala gitu. Aya produk langsung dibeli naon gitu. Ya makanya ini yang kita lakukan ya tolong jangan campuri urusan saya sebenarnya. Kan kita ada pasif, ada aktif lah gitu ya. Jadi teman-teman kita sepakat lah untuk jalan bareng, akhirnya alhamdulillah bisa bertahan sampai hari ini Jagad Kreatif itu. Nah, Kang, hebat. Tepuk tangan dulu ya. Kang, untuk sampai titik terendah ada nggak sampai sekarang nih? Titik terendah. Iya. Sekarang juga masih rendah itu. Apa ya, tinggi rendah itu kan relatif tergantung sudut pandang ya. Iya betul. Itu jadi kita kadang merasa diri itu sudah tinggi, tetapi ternyata kenyataannya kita belum mencapai apa-apa gitu. Karena kita juga merasa bahwa kita itu belum mencapai apa-apa gitu, merasa pesimis gitu ya, merasa enggak pede gitu. Padahal sebetulnya kita punya potensi yang besar gitu. Ya, saya ingin mengcombine itu semua agar kita bisa mengerti si jati diri kita dan Jagad ini gitu. Ngobrolnya bahasa beki jerok ya orang sih. Roki gerung. Kang, sebelum Jagad Kreatif ataupun yang produk Kang Sultan yang lain, ada lagi nggak sebelumnya itu? Jagad yang lain gitu loh, produk dari Kang Sultan. Saya dulu sebelum di Jagad Kreatif gitu ya, kita di Jagad Musik. Di Jagad Raya sih sebetulnya namanya. Jagad Raya. Jadi Jagad Musik itu sekarang ada, Jagad Musik ada sekarang. Ya, dulu tuh sebelum kita membangun Jagad gitu ya, ya kan saya ilustrator, saya komikus selama berapa tahun ya, dari 2010 lah sampai 2019, sampai 2021 saya masih aktif ngomik gitu, sampai saya bekerja sebagai freelancer komik gitu ya, ngerjain beberapa project alhamdulillah dari luar juga, jadi komik action terutama.
Karena saya nggak suka cerita yang romantis betul. No drama ya. Saya no drakor lah kalau saya. Sekali-kali hungkul lah Vincenzo paling. Tahu lagi kan. Apa deunya Vincenzo? Bahaya gitu. Saya juga nonton masalahnya. Oh iya Kang, ada pertanyaan lagi nih Kang. Kalau dari sudut pandang Kang Sultan nih, mengenai idealisme itu gimana sih Kang? Jero. Gila orang nyambat sana deui ya. Tapi Kang skopnya di dunia kreatif. Oke, saya nyambat Vicky Burki merenya. Kita mah senamnya Vicky Nggak Burki. tahu nih pada hafal nggak nih Vicky Burki siapa? Itu ya beda zaman ya. Idealisme apa ya idealisme? Menurut saya idealisme itu hal yang baik ya gitu. Saya bukan ahli kata-kata gitu ya yang bisa mendefinisikan itu, tapi yang jelas idealisme itu di sini. Ya, pada kenyataannya ya itu harus praktikal gitu. Ya, jadi se idealis apapun pemikiranmu, dalam langkah engkau harus bisa mentolerir banyak hal. Betul. Gitu. Karena tidak semua hal, banyak hal gitu ya, mostly bahkan gitu. Betul. Tidak ada yang sempurna gitu. Jadi idealisme itu di kepala, di kaki itu kita melangkah dengan praktis-praktis saja kan. Tetap fleksibel. Ya fleksibel gitu. Jadi boleh nggak seseorang itu idealis? Boleh. Itu kan apa ya? Pemikiran pride kita dong sebagai manusia itu punya pemikiran yang ideal, boleh gitu. Tapi ketika ranah praktis ya memang harus fleksibel, banyak hal yang realita dong. Iya, betul. Realita dong gitu kan. Maneh keur teu boga duit mikir ideal, maneh moal dahar. Gitu ya. Gitu. Jadi nya simpel lah gitu lah. Fleksibel. Gitu. Saya nggak bisa berhenti ketawa ini. Nih ngukut idealisme gitu kan. Nah, apa ada idealisme itu? Bisi kita teh terlalu berat dengan idealisme sehingga yang ada bukan melangkah tapi sare gitu. Karena saking beratnya pemikiran kan. Berat ngagoler sare gitu. Jadi mending ringankan saja di sini mah gitu ya. Pokoknya kalau bahasa Sundanya mah ya expect the unexpected seperti teori gravitasi Kang. Gravitasi itu bobotnya di mana? Bobotnya di mana? Di kepala atau di kaki? Gravitasi itu di kaki kan. Makanya yang paling berat itu harus langkahnya bukan mikirnya. Kalau mikir saja sudah berat, sare insya Allah cek abi ya banyak. Berarti jangan terlalu banyak mikir ya. Dan tok kudu loba mikir. Langkahkan begitu ya. Ajar gitu ya. Kan kita learning by doing ya. Betul. Mensana incorpore sano. Wih. Nyambung sih sebenarnya mah kudu di wes lain artinya lain kadinya. Ieu mah heureuy we gitu. Iya. Jadi memang harus dimulai ya kalau Harus misalkan dimulai. ini jangan mikir terus ya. Karena kalau sesuatu tidak dimulai maka dia tidak akan ada akhirnya kan. Betul. Ya benar. Betul. Iya benar satu. Iya benar. Itu lain kan. Jadi kira dia loba aura-aura nyampe arah rasup ka urang gitu. Aslinya mah saya mah belegu beneran. Kang. Jadi untuk Kang Sultan bukan seorang yang idealis lah ya. Nah, saya kalau tahap berpikir boleh idealis. Tapi kalau melangkah saya nggak bisa idealis. Karena saya bersinggungan dengan banyak hal di sekitar saya. Orang-orang di sekitar saya yang nggak bisa juga dipaksa seidealis saya nggak. Gitu. Implementasinya sesuai. Bahkan kemarin saya terakhir nggak bisa idealis. Kenapa? Karena ada tamu dari Jakarta, dia artis juga, musisi, minta dibikinin lagu dan itu bukan blues, itu dangdut. Serius? Dibikinin sama saya. Iya, cuman Jadi, jadi rangkanya udah jadi. Rangkanya udah jadi. Saya bikinin aransemennya ya blending aja antara kela mun saya itu kan blues, ya itu dangdut kela mikir. Set oke lah. Saya bikinin Latin aja. Jadi asli saya bikinin aransemennya tuh ada nuansa Latinnya kayak Mark Anthony, Carlos Santana. Wah pokoknya malah gitu. Tapi keren ya bisa sampai gitu ya. Dari desain terus bikin lagu. Tapi Kang, karya terbesarnya menurut Kang apa nih yang pernah dibikin? Wah. Iya, karya terbesar meskipun itu hanya titipan ya anak saya lah gitu. Wah. Iya dong, benar itu mah. Iya kayaknya. Oke. Kamu jomblo ya?
Kayaknya salah nanya. Iya kan? Ya meskipun itu hanya titipan ya. Eta tong heureuy ka kolot teh. Tong heureuy ka kolot teh eta dah. Bray. Ya, Bray. Apa? Ya karya yang selain itulah berartinya. Iya. Itu kan. Ya jagat kreatif ini. Ya ini memang saya memikirkan ini, saya mengkonsep ini, terus kemudian saya bicarakan dengan teman-teman ya saya pikir dalam wujud sebuah entitas gitu ya. Ya jagat kreatif ini adalah mahakarya saya sejauh ini. Jagat kreatif ini ya. Iya. Gitu. Selain itu ya mungkin lagu-lagu, gambar-gambar, komik-komik dan lain sebagainya. Saya juga sudah bikin, kita udah ada satu mini album dan 2 single sebetulnya di Spotify, bisa di search. Ini menang promo tuh di dia. Boleh. Nanti di-cut. Ya intinya gitulah, intinya banyak hal sebetulnya, makanya kan tadi karena berdampingan, karena konsep waktu itu menurut saya luar biasa ya, bahkan Tuhan sampai bersumpah atas nama waktu gitu ya. Tuhan sampai bersumpah atas nama waktu, kita juga hidup dalam lorong-lorong waktu gitu ya. Kita menuju satu tujuan yang sama, ya yang bedanya ya kita mati dalam keadaan apa sebetulnya. Betul. Ramadan jadi religius gitu. Masya Allah. Luar biasa, tara-tara gitu. Iya kan. Enggak sih. Apa? Lanjut. Kemana-mana bisa. Orang bisa oke jadi ustad. Curiga ke ulah diundang jadi ustad baik. Lumayan Kang. Ya janganlah. Mengisi waktu. Oke Kang, ada pertanyaan lagi Kang. Kan ngelihat sosok Kang Sultan nih nyentrik banget nih. Nyentrik ya? Sakitnya nyentrik padahal biasa saking nyentrik. Istri saya biasa aja melihat saya. Oke, gimana? Cara memimpin perusahaannya gimana Kang? Nah itu sering ditanyakan sama teman-teman yang lain karena gini, memimpin itu seni, the art of leadership, bukan the theory of leadership. Betul. Jadi memimpin itu adalah seni. Jadi makanya jangan salah, orang seni juga harus mampu menjadi seorang pemimpin karena itu bukan ranahnya militer, bukan ranahnya akademis gitu. Itu juga ranah saya sebagai akademistis gitu. Akademistis. Ya, kan orang lain kan akademisi, saya mah akademistis gitu. Nah. Akademit juga. Ya. Gitu. Sambat menyambat mulu ya. Ini kalau misalkan kayaknya kalau kita terusin kita nggak akan pernah berhenti. Tapi saya mau nanya lagi nih Kang, barusan udah disinggung tentang leadership ya. Kalau secara akademistis gitu ya. Menurut Kang Sultan, perbedaan antara manajer dan juga leaders itu seperti apa sih Kang? Pandangan pribadi lah. Pandangan pribadi ya. Ulah menurut teorinya saya geus paroh deui kan. Nanti kuliahna ge tara asup saya mah. Nyambatna jauh. Ya, nyambatna jauh teuing kayak lah Philip Kotler belah mana bukuna eta teh kan gitu. Jadi leader dengan manajer ya mirip-mirip aja sebetulnya. Yang beda tuh seorang bos dengan seorang pemimpin itu mungkin ya. Jadi itu yang membedakan. Membedakan. Manajer itu dia menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang bos gitu, menjadi seorang otoriter apa segala macam ya. Karena memimpin itu seni, maka dia konsep dirinya dengan konsep orang lain di sekitarnya itu harus ngeblend gitu menurut saya ya. Betul. Gitu, bukan hanya sekedar memerintah tanpa memberikan teladan, bukan hanya menyuruh gitu ya, tanpa kita juga tidak melakukan bersama-sama, karena orang itu bergerak ketika kita bergerak gitu maksudnya. Kita tuh menggerakkan hati orang-orang, bukan menggerakkan kepala mereka kan sebetulnya. Itu untuk leader. Menurut saya ya, seorang leader tuh harus sampai seperti itu gitu. Jadi kita mengajak mereka untuk sama-sama bergerak gitu, lebur dalam visi misi yang sama lah gitunya. Kalau bos atau ya kan aya nu tukang nyuruh-nyuruh gitu ya. Ya cuman nunjuk gitu ya. Nunjuk dicurugna bau misalnya.
Misal ya. Kan jadi hoream batur teh nu ditunjuk. Ya, sudah tunjuk-tunjuk. Iya gitu. Daripada menyuruh mending mengajak gitu. Kalau mengajak itu serta. Iya kan, kalau menyuruh itu dia sendirian dan dia tidak punya teman. Seolah-olah kan seperti itu. Jadi ada inilah. Ada hal-hal yang secara teori itu harus implemented gitu, bukan teori kita ngambil teori di buku ya udah plug aja textbook gitu, enggak lah. Ada implementasi lebih luas ya daripada sekedar teori gitu. Kang, dari perjalanan Akang dari lulus kuliah sampai sekarang dia bisa membangun perusahaan, momen apa sih yang paling nggak bisa dilupain? Momen teboga duit. Susah itu dilupakan. Iya beneran. Proyek kosong, proyek hese diberesan gitu ya. Terus trouble wae, itu teh lumayan gitu ya. Terus iya, simple aja sebetulnya Pak ya. Momen yang paling tidak dilupakan tuh ya itu selain apa ya kita senang aja sih sama teman-teman, kita berusaha enjoy ya gitu. Jadi live your life lah gitu. Jadi hidupkan hidup kita gitu, daripada kita membuat rudet diri kita. Ya menurut saya itu kan sebuah penyakit kecemasan yang saya sebut sebagai rudety anxiety gitu. Cerita naon ya. Udah ada lagi itu sekarang. Pak, rudety apa? Ada tuh penyakit itu. Ya ada ke psikiater nanti kamu disebut rudety anxiety. Jadi itu teh kecemasan yang diakibatkan karena pikiran yang rudet sorangan. Berat sirah ya pokoknya. Berat sirah. Berat itu. Ya, gitu. Bahkan kalau tadi orang itu berat berpikir tiba-tiba sare, nurudat mah teu bisa sare. Iya, dia akan berbenturan dengan apapun yang ada di hadapannya gitu. Iya. Bahkan tembok saja disalah-salahkan kan gitu. Oh iya gara-gara cetna bodas gitu juga. Cek tembok teh nah aing cenah disalahkeun gitu. Hayam keur lewat ditajong kucing sama. Itu rudety anxiety. Dan kalau sudah begitu mending ulah datang ke psikiater diruqyah gitu. Aduh, ini ada pertanyaan lagi nih Bang. Ya oke lanjut. Kita nggak akan beres-beres ini kalau ketawa. Siap. Oke, tertib. Sampai buka puasa masih ada ya. Aman ya, aman. Kita kembali lagi ke topik nih Pak. Menurut Kang Sultan ya, kreativitas itu sebuah bakat atau sesuatu yang bisa diasah Kang? Masih berat kieu. Berat. Kira saya nyambatna kudu ka mana ya. Kaki dul deui wae lah gitu. Kreativitas itu daya sebetulnya. Jadi kalau daya itu diciptakan. Ya. Beda dengan bakat kebutuhan. Bakat kebutuhan oke sih sebetulnya namanya. Bakat hayang. Kalau kreativitas itu terjadi ketika kita terus-menerus melakukan dengan intens gitu ya. Diasah gitu. Biasa Pak gitu. Teu kreatif mana cenah ngulik henteu. Wah kreatif ngulik henteu kumaha kan. Menurut saya mah ya harus ada sesuatu yang terjadi dan itu terus-menerus. Itu baru kreatif menurut saya gitu. Karena sebelum kita bicara kreatif kita disiplin enggak? Gitu. Saya punya teori dijaga itu. Jadi kita bicara produktivitas ya. Di antaranya kreativitas itu sendiri kita harus distentif gitu. Distentif itu rumus. Disiplin, intensif, kreatif gitu. Jadi baru kita produktif gitu. Artinya tuh nggak ada tuh ya namanya dia mah pinter desain gara-gara bakat. Enggak itu ya. Mang aslina. Ini ngobrol di orang bisa ditawar Bang. Kalau Bang enggak. Siapapun bisa ya punya karena gini, maksudnya kan ketika desain itu berhubungan dengan teknologi. Kita belajar software, belajar aplikasi gitu kan. Kan itu harus dipelajari kan. Enggak mengandalkan saya bakat mana naon jin gitu. Bisa mindahkeun naon istana Ratu Balkis ka dieu kan. Tuh gitu mah. Iya. Iya, hirup mah berproses atuh gitu. Jadi pada dasarnya semua orang kreatif ya. Iya, henteu faktorojol pada dasarnya semua bisa. Cuman faktorolong gitu, ujuk-ujuk gitunya. Enggak gitu. Semua orang pada dasarnya bisa. Hanya saja nanti ketika dia menekuni sesuatu maka
dia akan menemukan jalannya, menemukan oh ini tempat saya, oh ini ruang saya berkarya gitu. Kalau nggak dicoba ya dia juga tidak akan pernah tahu. Betul. Oh bakat saya cina jadi Superman, mana can gak bisa hiber. Makasih. Bisa tuh nulungan batur, tuh nulungan mana sorangan, tuh. Nulungan sorangan ke hese. Nulungan sorangan ke hese gitu. Kang, ya, Akang bisa bikin keris nggak? Waduh. Kalau bisa ada yang nanya nanti di YouTube gitu ya, tiba-tiba oh ini kayak empu ya yang suka bikin memang, keris. ya. Karena kan ya, Ya. bisa jadi seperti itu gitu loh. Karena kan kalau misalkan dilihat dari penampilan Akang yang benar-benar seniman banget Ya, gitu ya, ya, betul. oh, kayaknya bisa nih bikin keris nih gitu loh. Saya masih saudara sama Ken Arok sih sebetulnya. Ya sama empu Sinok gitu ya, empu Tantular gitu. Kang, passion itu menurut Kang Sultan apa? Passion. Passion itu Sanes gimana acuk ya? Sanes acuk ya. Ada fashion, ada passion, ada passion gitu ya. Ya. Jadi dua-duanya nyambung menurut saya. Passion itu ya ketika kita nyaman melakukan sesuatu gitu ya. Tapi tidak berhenti dalam kenyamanan yang ada di awal. Ngerti nggak? Karena kan nyaman tuh biasanya ada di awal. Ya oh nyaman, berikutnya tuh nyaman. Nah ketika nyaman itu dikasih tantangan dia masih nyaman nggak? Masih nyaman. Ketika dikasih tantangan dia justru merasa lebih nyaman nggak? Lebih nyaman. Eta passion menurut saya gitu ya. Jadi when you really want, Jangan udah nungguin dari tadi ini mana ujungnya? Ya, when you are really want about something, that's your passion. Keren. Tepuk tangan dulu boleh? Ya, ngeri. Keren. Siap. Enggak, silakan. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi ya? Pertanyaan lagi sih enggak Pak. Berarti tadi itu soal passion dari nyaman dari awal harus sampai akhir dan tertantang. Pantesan Pak Sultan ini sama istri sekarang lama banget ya. Karena setiap hari tertantang gitu ya. Ada passion terus gitu. Jawab passion terus. Kela. Saya loading ya kela. Buffering lah ya. Dijawab dong Kang Den. Carakan mau. Gak keren Kak Kola. Kacau gitu. Karena ini udah di penghujung acara Pak. Closing statement gimana? Ulangi pertanyaannya. Enggak Pak, langsung ke closing. Takut nggak bisa pulang Bapak. Iya, closing statement ya balik lagi ke tema awal ya. Mengenai pilihan kita berdampingan dengan waktu ya sebetulnya kita dengan waktu itu punya kita itu seolah seperti kembaran, seperti kembaran. Ketika kita dilahirkan maka waktu kita pun dimulai. Betul. Ada billingnya di situ ya. Iya. Bill sudah jalan. Ada bill sudah jalan nih. Tapi ketika kita meninggal bukan berarti waktu yang kita miliki itu juga berakhir. Ya ada pertanggungjawaban berikutnya gitu ya. Artinya kita ya mudah-mudahan di bulan Ramadan khususnya ya. Ya saya ingin buat saya sendiri sih sebetulnya. Jadi jual ngadoa wae kacau bisa lanjut. Jadi intinya ya mari sama-sama kita memperbaiki langkah-langkah kita. Terus bagaimana kita bisa continue dalam setiap karya kreatif yang kita garap gitu ya sampai dia menghasilkan sesuatu tadi sesuai dengan tujuan kita mau kemana sih karya kreatif ini kita buat dan untuk siapa karya kreatif ini kita hasilkan itu saja sih sebetulnya. Keren ya. Baik Kang, ini nggak kerasa ya. Nyanya. Padahal kalau misalkan ini kita masih pengen banget ya untuk ngobrol-ngobrol. Tahu bisa batal. Jangankan sampai buka sampai sahur lagi bisa ini. Sampai sahur lagi ya. Bisa banget. Oke. Itu mungkin tadi seperti yang dibilang sama Kang Sultan bahwa berdampingan dengan waktu itu semuanya kalau misalkan kita ini jangan sampai dipermainkan oleh waktu ya Kang ya. Jadi untuk kami di sini juga terima kasih sudah mendapatkan ilmu juga dengan berbagi dari Kang Sultan.
Lalu dari atas nama TCI saya berterima kasih. Dan juga mari kita tutup di acara episode kali ini. Saya Denny, saya Angga, saya Zalir, saya Sultan. Kita kembali lagi di episode berikutnya. Sampai ketemu. Terima kasih di Niat Talk Show. Ngabuburit inspiratif ala TCI. Terima kasih Kang Sultan. Sama-sama.